Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu, selamat datang. Saya ucapkan untuk semua kita yang saat ini ada dalam rumah Tuhan. Saya percaya kita semua dipenuhi oleh kasih, sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu, saya percaya saat ini kita sudah gak sabar untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Dia, karena kita mau jadikan saat ini adalah saat terbaik untuk kita mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari naikkan ucapan syukurmu untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita.
ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku ini bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan, pegunungan Hermon, dan gunung Misar. Samudera raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung-gulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian syukur, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Haleluya, haleluya. Bapa kami dalam surga, hari ini Tuhan, kami datang kepada Tuhan sebagaimana pemazmur di dalam kepadatan manusia. Banyak orang datang kepada Tuhan dengan banyak hal, dengan banyak kerinduan. Dalam kepadatan, di dalam tantangan apapun Tuhan, kami mau rindu datang kepada Tuhan. Di dalam keadaan gundah gulana, kami mau datang kepada Tuhan. Karena kami percaya ketika kami datang kepada Tuhan, Engkau memberikan kelepasan, Engkau memberikan kebebasan, Engkau memberikan damai dan sejahtera dan sukacita kepada kami. Kami mau mencurahkan isi hati kami di hadapan Tuhan, dan Engkau mau berfirman kepada kami, Engkau mau menguatkan kami, dan kami kuat dan teguh di dalam Engkau. Tuhan berkati acara ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Sukacita dari surga turun melimpah atas kami. Kami akan merayakan akan kebesaran Tuhan. Kami akan merayakan akan penebusan-Mu kepada kami, umat kepunyaan Tuhan, umat pilihan Tuhan. Kami adalah imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah, untuk memberitakan kebaikan-kebaikan Tuhan kepada seluruh umat bumi. Terima kasih Tuhan. Berikan kepada kami roh sukacita, roh kemenangan kepada kami. Satukan hati roh kami untuk kami memuji dan menyembah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kuasa darah Yesus menguduskan kami. Kuasa darah Yesus akan melingkupi kami. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami membuka ibadah ini di dalam dan di atas nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Masih tetap berdiri Bapak Ibu. Kita mau bersuka cita, kita mau mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, dan kita mau menari-nari bagi Tuhan. Amin. Amin. Kita percaya ada kuasa dalam nama Yesus. Allah yang berkata
Shalom jemaat Tuhan. Shalom. 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 Kami mewakili Gembala Sidang dan seluruh jemaat Gesja Karismata mengucapkan selamat datang bagi yang pertama kali beribadah di tempat ini. Adakah saudara kita yang baru pertama kali beribadah di tempat ini? Tolong tunjuk tangan. Ada satu orang. Terima kasih dan kami harapkan untuk kedepannya selalu bersama dengan kami, bertemu bersama kami di tempat ini, kita memuliakan dan memuji Tuhan. Amin. Dan kami juga mengucapkan apresiasi yang sangat tinggi untuk jemaat yang setia yang beribadah di tempat ini. Yang ketiga, kami tetap menghimbau untuk kita menaati protokol pemerintah, protokol kesehatan, diantaranya wajib pakai masker. Yang kedua, untuk sementara dihimbau untuk kita tidak bersalaman. Yang ketiga, jangan berpelukan dulu. Jadi ibu-ibu ya, jangan cipika-cipiki dulu ya untuk sementara. Dan untuk teens, ini himbauan dari Gembala Sidang juga, masih pada kumpul, masih berdekatan, jadi tolong dijaga jarak ya. Itu semua untuk kebaikan kita bersama. Yang keempat, tetap jaga jarak 1-2 meter. Jaga jarak ketika masuk beribadah, begitupun waktu keluar ibadah. Bagi jemaat yang kurang sehat, misalkan ada gejala batuk, bersin, flu, diharapkan untuk tidak beribadah dulu. Ya, terima kasih. Kita akan memberikan persembahan. Sebelum persembahan, firman Tuhan berkata dalam 1 Tawari 29 ayat 17a, Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah pemuji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kau lihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Amin. Jadi mari kita memberikan persembahan dengan kerendahan hati kita dan dengan sukacita. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hidup oleh anugerah-Mu Bapa. Kami hidup oleh kemurahan-Mu. Kami sungguh merasakan penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Di tengah godaan, di tengah cobaan hidup kami Tuhan, di tengah goncangan COVID-19 Tuhan, tapi kami sangat merasakan Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Pemulihan-Mu Tuhan, pengampunan-Mu, kemurahan-Mu yang mengangkat kami dari kegelapan Tuhan menuju terang Tuhan. Dan penebusan-Mu Tuhan dengan darah yang mahal, itu sangat berharga bagi kami Tuhan. Dan kami tidak bisa belaskan dengan apapun, hanya dengan persembahan hati kami Tuhan, hanya dengan penyembahan pujian kami yang bisa kami berikan kepada Tuhan. Tuhan, tiba saatnya kami memberikan persembahan kepada-Mu Tuhan, berupa mata uang Tuhan. Tolong Tuhan Engkau kuduskan, Engkau berkati Tuhan persembahan kami ini menjadi wangi-wangian yang harum bagi Tuhan, pujian yang memuliakan Tuhan. Biarlah melalui persembahan kami ini Tuhan, kerajaan-Mu semakin melebar di dunia ini Tuhan. Biarlah melalui persembahan kami ini Tuhan, nama-Mu yang dimuliakan. Engkau memberikan kekuatan bagi kami Tuhan, untuk kami mencari nafkah Tuhan, bukan karena kekuatan kami, tetapi karena kemurahan. Dan semua yang kami miliki Tuhan adalah kepunyaan. Kami tolong Tuhan, sucikan persembahan kami. Dengan sepakat kami memberikan Tuhan, dengan kerendahan hati kami akan memberikan dengan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami memberikan persembahan kami. Haleluya. Amin.
setiap berkat-Mu dalam hidup kami Tuhan. Saat ini kami mau siapkan hati kami Yesus. Kami percaya Bapa, saat ini kami akan mendapatkan sesuatu yang besar Tuhan lewat firman-Mu Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Kami rindukan firman-Mu Yesus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan.
selesaikan. Setelah begitu banyak cara-cara yang kami buat untuk menangani hal-hal di sekitar kami, hari ini Tuhan, kami mengaku bahwa kami sangat terbatas. Karena ternyata cara-cara kami dan apa yang kami lakukan seringkali bukanlah yang terbaik. Hanya karena insting, hanya karena kami digerakkan oleh perasaan, hanya kami digerakkan oleh pemikiran kami yang sangat terbatas. Dan kami menemukan jalan buntu. Hari ini kami percaya Bapa, bahwa Engkau selalu punya cara yang tidak terbatas. Oleh sebab itu Tuhan, bukalah hati kami selebar-lebarnya untuk memiliki kepercayaan yang sungguh kepada Tuhan, untuk membiarkan Engkau bekerja dengan seluruh kekuatan kuasa-Mu, dan membuat kami tunduk kepadamu Tuhan, dan bukan kepada pengetahuan kami, bukan kepada kebisaan kami, dan bukan kepada apa yang ada pada kami. Kami tunduk kepadamu Bapa. Saat ini Roh Kudus, ketika firman-Mu akan dinyatakan, kami menyediakan hati kami Bapa bagai bejana. Isilah karena kami haus akan Engkau. Karena kami percaya bahwa firman ini memiliki kuasa yang luar biasa dan akan mengubah kehidupan kami. Dan setiap orang yang hari ini berkata, saya siap menerima firman Tuhan, saya rindu untuk diubah akan firman Tuhan, maka akan memperoleh kekuatan itu. Karena firman Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan setiap kami yang hadir pada saat ini di dalam urapan Roh Kudus. Dan saat ini kami berdoa menolak semua intimidasi kegelapan, pekerjaan kegelapan, untuk mengambil firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menolak itu. Dan kami minta hanya hadirat Allah ada di tengah-tengah kami, sehingga firman Allah akan berbuah-buah dan menghasilkan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terpujilah Allah. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara-saudara yang kekasih. Shalom semua. Puji Tuhan. Saudara-saudara, dalam beberapa waktu yang cukup cepat kita mengalami perubahan, dan jangan berharap ya bahwa kita akan kembali seperti dulu. Jangan pernah berharap kita akan kembali seperti dulu. Kita akan masuk kepada masa di mana new normal, dan kemudian akan masuk kepada next normal, sesuatu yang sangat-sangat berbeda, sesuatu yang sangat saudara tidak sangka dengan begitu cepat. Kalau kita tidak ikuti, maka kita akan terlambat. Saudara-saudara, mari kita belajar dari seorang wanita yang bernama Esther. Saya hanya akan membaca dari pasal 8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Esther pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Pada hari itu juga Raja Ahasveros mengaruniakan harta milik Haman, seteru orang Yahudi, kepada Esther sang ratu. Dan Mordekai masuk menghadap raja karena Esther telah memberitahukan apa pertalian Mordekai dengan dia. Maka raja mencabut cincin materai yang diambil daripada Haman, lalu diserahkannya kepada Mordekai. Dan Mordekai diangkat oleh Esther menjadi kuasa atas harta milik Haman. Kemudian Esther berkata lagi kepada raja sambil sujud kepada kakinya dan menangis memohon karunia-Nya, supaya dibatalkannya maksud jahat Haman, orang Agag itu, serta rancangan yang sudah dibuatnya terhadap orang Yahudi. Saudara-saudara, hari ini saya akan berbicara tentang kekuatan doa dan puasa. Banyak orang berpuasa untuk minta sesuatu kepada Tuhan. Baik. Banyak orang berpuasa untuk minta supaya Tuhan mengabulkan keinginan-keinginan mereka. Baik. Tetapi hari ini kita akan belajar melihat bahwa tidak semua yang kita inginkan, tidak semua yang kita harapkan itu menjadi keinginan dan harapan Tuhan. Puasa adalah salah satu cara untuk membuat kita tunduk kepada keputusan Tuhan dan bukan keputusan kita. Ingat ini.
puasa adalah satu cara yang membuat kita tunduk kepada keputusan Tuhan dan bukan keputusan kita. Kalau saudara ingin sesuatu dan masih puasa dan bilang pokoknya Tuhan harus turuti keinginan saya, gagal puasanya. Karena puasa itu adalah disiplin iman, disiplin rohani kita untuk tunduk kepada keputusan Tuhan dan bukan kepada keputusan daging. Saudara-saudara yang kekasih, hari ini kita akan melihat bagaimana suatu negara yang sedang berada di dalam satu kondisi yang kacau. Dan Raja Ahasveros adalah seorang pria yang luar biasa. Ahasveros adalah seorang pria yang berkuasa, melambaikan tangannya akan menentukan orang itu hidup atau mati. Ketika dia memiliki kuasa untuk menyingkirkan istrinya, wanita terbaik di bangsa itu, hanya karena tidak membuat hatinya senang. Itu Ahasveros. Ahasveros adalah pria yang menaikkan posisi Haman, seorang pria yang kejam, pembenci orang-orang Yahudi, menjadi Perdana Menteri. Dan pria itu diberikan cincin meterai Raja Ahasveros. Sehingga artinya Haman ini berhak bikin aturan atau undang-undang dan raja pasti setuju. Ahasveros pria ini yang menyetujui Haman untuk memusnahkan bangsa Yahudi pada saat itu di 127 daerah jajahan dari India sampai ke Ethiopia. Saudara-saudara yang kekasih, ketika Esther sang ratu baru ini yang adalah orang Yahudi menyadari bahwa ada satu kegerakan kematian yang sedang bekerja di negara itu, termasuk dirinya, termasuk pamannya Mordekai, maka Esther memutuskan untuk doa dan puasa. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara, ini yang saya mau saudara benar-benar menyadari, Tuhan kita adalah Tuhan sang pengubah. Saudara-saudara, pada hari itu juga bicara tentang satu waktu 24 jam. Tetapi di hari ini terjadi sesuatu. Saudara-saudara, tiba-tiba Tuhan mengubah Ahasveros. Tiba-tiba Tuhan mengubah hati yang keras. Jadi saudara-saudara, di ayat yang kita baca tadi, Tuhan sanggup mengubah hati raja yang begitu kejam menjadi lembut. Dan dia mengulurkan tongkat emasnya kepada Esther dan berkata, kenapa kamu bersedih? Setengah dari kerajaanku untukmu. Lalu Esther menceritakan tentang niat Haman untuk menghabisi bangsanya, termasuk dirinya dan juga pamannya Mordekai. Dan ketika Esther menceritakan itu, lalu raja yang tadinya setuju bahwa orang-orang Yahudi dimusnahkan, tiba-tiba hatinya digerakkan. Hatinya digerakkan oleh kekuatan yang tidak bisa dia lawan. Dan itu adalah kekuatan Tuhan. Lalu raja memerintahkan untuk membunuh Haman hari itu juga. Dan ahli sejarah Herodotus mengatakan bahwa harta dari pejabat-pejabat yang dihukum mati oleh raja itu menjadi milik raja, tapi raja tidak mengambilnya. Dia memberikannya kepada Esther, ratunya, dan Esther memberikan kepada Mordekai, pamannya. Saudara-saudara yang kekasih, Amsal 31 ayat 1. Hati raja seperti batang air di tangan Tuhan. Saudara tahu batang air? Batang air itu seperti selang. Saudara pegang selang ya. Hati raja itu seperti selang istilahnya ya. Seperti batang air di tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Artinya, kalau Tuhan sudah pegang hati seseorang, maka kalau Tuhan mau dia ke kanan, dia akan ke kanan. Kalau Tuhan bilang dia ke kiri, dia akan ke kiri. Kalau Tuhan bilang kamu terus ke depan, dia akan terus ke depan. Hati raja seperti batang air di tangan Tuhan, dialirkan oleh Tuhan kemana yang Tuhan inginkan. Jadi sekarang mari dengan iman kita berkata, kata raja diganti. Jika saudara punya anak yang keras kepala, katakan, hati anakku yang keras kepala seperti batang air di tangan Tuhan. Dan Tuhan akan arahkan kemana Tuhan mau.
hati pembenci saya serahkan. Dia adalah hati yang seperti batang air di tangan Tuhan, yang dia akan dialirkannya kemana ia ingin. Saudara, ganti hati orang tua saya yang keras, hati bos saya, hati pemerintah, hati pasangan saya, hati rekan pekerja saya yang sulit itu, yang membuat saya benar-benar stres. Saya serahkan kepada Tuhan. Tuhan akan memegang kendalinya, dan jika Tuhan mau arahkan kemanapun, Tuhan bisa mengubah hati seseorang. Amin. Amin. Dan saudara-saudara yang kekasih, ada kisah tentang seorang bernama Nicky Cruz dan David Wilkerson. Nicky Cruz adalah ketua geng mau-mau di New York yang begitu kejamnya, luar biasa. Dan David tiba-tiba hatinya tergerak oleh Tuhan untuk masuk di antara pelayanan anak-anak muda, di antara geng mau-mau yang menjadi geng-geng pembunuh di saat itu. Dan ketika Nicky hendak melukainya, David berkata, "Nicky, engkau dapat memotongku menjadi ribuan irisan. Tetapi tiap irisan akan berkata, Nicky, aku mengasihimu dan Yesus mengasihimu." Dan kalimat itu membuat Nicky mengucurkan air mata. Dia berlutut dan dia menerima Tuhan. Dan hari itu kegerakan luar biasa dari geng mau-mau yang ditakuti di New York. Terjadi pertobatan karena ketuanya mendengar kalimat itu. Hati yang diubahkan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, kita harus benar-benar mempercayai bahwa tidak ada yang mustahil di dalam tangan Tuhan. Jadi tetaplah berdoa, tetaplah puasa, naikkan, sebutkan nama orang-orang tertentu di dalam doa saudara, dan yakinlah bahwa hati orang tersebut seperti batang air di tangan Tuhan. Kemanapun Tuhan akan mengalirkan, Tuhan bisa melakukannya. Amin. Saudara-saudara, yang kedua, Tuhan dapat mengubah keputusan undang-undang yang sudah ditetapkan. Haman sudah mati, tetapi keputusannya tetap masih ada. Dan itu surat sudah beredar di 127 wilayah pemerintahan Ahasveros. Saudara-saudara, lalu Esther kebingungan bagaimana caranya menghentikan undang-undang ini. Dan ketika Esther datang meminta kepada raja untuk mencabut itu, raja berkata, "Esther, undang-undang itu tidak bisa dicabut." Lihat ini, saudara-saudara. Saat ini kita berada di dalam situasi di mana pemerintah melakukan atau menetapkan undang-undang, peraturan-peraturan, keputusan-keputusan baru. Dan kadang-kadang bisa berubah dalam beberapa hari. Ingat, saudara-saudara, Tuhan mampu mengubah undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah paling tinggi seperti apapun juga. Contohnya Ahasveros. Lalu Raja Ahasveros berkata, "Ini penanya. Tulislah undang-undang yang lain yang akan menyingkirkan kekuatan undang-undang yang telah dibuat oleh Haman." Undang-undang itu tidak bisa dicabut, tetapi Tuhan melembutkan hati Ahasveros untuk menyerahkan pena kepada Esther dan Mordekai, membuat undang-undang baru. Dan kemudian Mordekai menulis undang-undang baru bagi seluruh rakyat Yahudi yang ada di seluruh wilayah 127 wilayah dari India sampai kepada Ethiopia. Mereka berhak, jika ada tentara yang mau menangkap mereka, mereka berhak melindungi diri, berhak menyerang, berhak membunuh orang yang akan menangkap mereka. Mereka punya hak untuk mempertahankan hidup. Saudara-saudara, mungkin kita berada di dalam keputusan-keputusan atau berada dikejar-kejar oleh keputusan atau undang-undang atau hukum atau dokumen penting. Dan itu membuat kita terperangkap dan kita tidak bisa buat apa-apa. Saudara-saudara, Tuhan ada di balik setiap undang-undang. Dia dapat mengubah setiap situasi. Oleh sebab itu mari kita belajar percaya. Tuhan mampu mengubahkan undang-undang yang sudah ditetapkan. Amin. Amin. Pemerintah mau bikin undang-undang seperti apapun, gereja dalam kebingungan,
atau tutup? Gereja boleh ibadahkah atau tidak? Beberapa gereja sudah mulai beribadah, beberapa tidak. Saudara yang beribadah puji Tuhan, yang tidak pun puji Tuhan, itu keputusan bersama. Satu hal kita percaya, bahwa ibadah yang saat ini sedang dicari oleh Tuhan adalah hati kita terarah kepada Dia, apapun yang terjadi. Karena akan ada masa yang akan lebih sulit, di mana tidak akan ada tembok gereja lagi, dan tidak ada perkumpulan seperti ini. Saudara berdiri sendiri di hadapan Tuhan, itu masa yang jauh lebih sulit dan akan terjadi. Dan kita dilatih sekarang untuk kontak dengan Tuhan tanpa siapa-siapa suruh. Untuk terkontak dengan Tuhan adalah gerakan diri secara pribadi. Jangan anak berharap akan nempel ke orang tua. Akan ada masanya di mana semua itu terpisah satu dengan yang lainnya. Itulah masa yang sulit. Kita dilatih dari sekarang, saudara-saudara. Oleh sebab itu hormatilah mereka yang bisa ibadah. Hormati mereka yang bisa beribadah di rumah. Hormati. Karena setiap kita punya caranya di hadapan Tuhan. Allah tidak pernah dibatasi oleh undang-undang, tidak bisa dibatasi oleh apapun. Dia di atas semua-semuanya. Mari kita belajar percaya. Doalah, terus berdoa, puasa, doalah dan percayalah Tuhan mampu mengubah. Bahkan apa yang sudah dicat oleh cat kerajaan yang tidak bisa dirubah, Dia mampu mengubah. Amin. Dan kemudian saudara-saudara, yang ketiga, Tuhan kita mampu mengubah situasi. Di kota itu ada kesedihan, kemuraman, dan tidak ada tawa. Semua orang berada di dalam 24 jam lebih dekat dengan kematian. Tetapi hari itu tiba-tiba Tuhan mengubah situasi menjadi penuh dengan harapan, penuh dengan kemenangan. Mereka yang tadinya dicekam oleh kematian, sekarang mereka bersorak-sorak. Dan di seluruh negeri itu terdengar nyanyian sorak-sorak karena Tuhan membebaskan situasi yang saat itu begitu mencekam, begitu mematikan. Tuhan mengubahnya. Saudara, begitu banyak orang takut dengan kematian. Bahkan kita bicara tentang COVID-19, semua takut. Cuman satu kata, kematian. Saudara-saudara, Allah kita adalah Allah yang bekerja melampaui ketakutan kita. Mari kita percaya bahwa hidup kita untuk Kristus, dan jika kita mati pun untuk Dia. Tidak pernah ada kematian bagi orang Kristen, karena hidup kita kekal, saudara-saudara. Yang penting jagalah kesehatanmu, jaga, karena kita masih ingin terkontak dengan keluarga, dengan orang-orang yang kita kasihi. Tetapi jangan takut dengan kematian. Oleh sebab itu, lebih hormatilah hubungan. Bukan karena takut kematian. Hormatilah hubungan. Hormatilah kesempatan di mana kita bisa berkumpul. Karena satu saat semuanya akan dipanggil Tuhan dengan cara yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, kalau nanti ke depan ada keluarga kita, saudara kita yang terkena itu, jangan bilang begini, loh, dia orang Kristen loh, pelayanan, kok bisa kena itu ya? Saudara, Allah tidak pernah sibuk dengan cara orang meninggal. Tetapi apakah dia akan masuk di dalam kekekalan, itu jauh lebih penting. Jadi, saudara-saudara, percayalah, Tuhan mampu mengubah hati yang paling keras, mampu mengubah keputusan undang-undang, dan mampu mengubah situasi yang paling berat sekalipun. Dan saya mau kita belajar satu hal. Banyak anak-anak Tuhan gak tahu cara gimana mengatasi setan. Sehingga di dalam doa-doa tertentu mereka menyerahkannya kepada orang lain, atau menyerahkan kepada hamba Tuhan, karena mereka takut dengan setan. Saya mau beritahu ciri-ciri orang Kristen yang ditakuti setan. Saudara-saudara, kalau saudara-saudara saya memberitahukan ini, maka saya mau saudara menangkap ini dan kemudian berdiri tegak di hadapan Tuhan. Karena saudara tahu bahwa perlindungan Tuhan ada di atas kehidupan saudara. Yang pertama adalah orang Kristen yang tunduk kepada Allah.
Di dalam Yakobus 4 ayat 7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Itu kebenaran yang tidak bisa disangkal. Orang-orang yang tunduk kepada Allah akan membuat iblis lari. Dimanapun dia berada, iblis tidak bisa bertahan di depannya. Karena dia tahu, iblis tahu orang itu memiliki otoritas Tuhan, karena dia tunduk kepada Tuhan. Yang kedua, ciri orang Kristen yang ditakuti setan adalah dia bukan pendendam. Di dalam 2 Korintus 2 ayat 10 sampai 11, saya baca ayat yang ke-11, 10 ya. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuni juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kulakukan oleh karena kamu di hadapan Kristus, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Saudara-saudara, ini bicara tentang pengampunan. Kalau kamu punya sesuatu dengan seseorang, cepat bereskan dalam pengampunan. Karena iblis tahu. Karena kita tahu iblis mau apa. Itu adalah celah yang berikutnya. Jadi orang Kristen yang tidak punya dendam di dalam hatinya tidak akan membuat iblis tahan berhadapan dengan dia. Yang ketiga, dia bukan pemarah. Efesus 4 ayat 26 sampai 27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam. Ini marah dengan bawa tidur, bangun tidurnya berubah menjadi amarah. Saudara tahu? Marah bawa tidur, bangun tidurnya akan berubah menjadi amarah, menjadi sesuatu yang sangat menggelora. Oleh sebab itu, sebelum itu menggelora, bereskan, jangan bawa di dalam tidur. Sebelum padam amarahmu, janganlah beri kesempatan kepada iblis. Oleh sebab itu, orang-orang pemarah yang menyimpan kemarahan-kemarahan akan lelah karena dia terus diganggu sama setan. Capek, saudara. Kita sebagai anak Tuhan, di mana kita berdiri, iblis akan takut dan gentar kepada kita. Itu yang harusnya terjadi. Yang pertama apa? Tunduk kepada Allah. Yang kedua, tidak pendendam. Yang ketiga, tidak pemarah. Bertobatlah saudara yang pendendam. Bertobatlah yang pemarah. Kalau saudara mau menang atas setan. Yang keempat, identitasnya jelas anak Tuhan. Di dalam Lukas 8 ayat 28, ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara nyaring, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku. Saudara, identitas kita siapa? Identitas kita siapa? Tapi iblis lihat nggak kita anak Allah? Itu masalahnya. Identitas kita siapa? Anak Allah. Tapi iblis tahu nggak kalau kita anak Allah, sehingga dia tersungkur. Dia takut kepada kita karena kita anak Allah. Identitasnya jelas. Itu yang membuat iblis gentar terhadap dia. Karena kalau dia berdiri, maka iblis berkata jangan main-main, dia anak Allah. Yang kelima, yang keempat apa? Identitasnya jelas, anak Allah. Orang Kristen, banyak orang Kristen aja tapi bukan anak Allah. Identitasnya nggak kelihatan sebagai anak Allah. Identitas kelihatan itu pemarah loh, itu pendendam itu. Oh, jangan deket-deketin dia, dia bahaya itu. Identitas kita harus dikenal sebagai anak Allah. Yang kelima, kesaksian hidupnya dan setia. Di dalam Wahyu 12 ayat 10 sampai 11, ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia, iblis, oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka mengasihi, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Artinya, mereka orang yang memiliki kesaksian hidup Kristus. Dan dia bisa menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa
lewat kehidupannya, orang akan berkata, saya kenal dia dulu A, sekarang dia luar biasa. Dia dulu B, sekarang dia luar biasa. Kesaksian hidupnya, orang bisa mengakui bahwa ada Kristus itu tuh. Dan dia tidak pernah takut dengan nyawanya, karena dia tahu nyawanya ada di dalam Tuhan. Dia setia kepada Tuhan sampai maut menjemputnya. Dia tidak pernah berubah di dalam kesetiaannya kepada Tuhan. Jadi yang kelima apa? Kesaksian hidupnya dan kesetiaannya. Dan yang keenam, saudara-saudara, di dalam Wahyu 21 ayat 8, tetapi orang-orang penakut, orang-orang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Yang keenam, dia bukan penakut. Saudara-saudara, saya beritahu sebuah rahasia. Ketika kita berada di dalam area di mana ada pekerjaan kegelapan, iblis bisa lihat bahasa tubuh kita. Iblis bisa lihat sorot mata kita. Iblis bisa dengar omongan kita waktu kita bilang, takut, merinding, ya ampun, ada setan di sini ya. Saudara tahu, begitu kita takut, maka energi iman kita, energi positif kita diserap oleh dia, dan kemudian kita disedot masuk di dalam semakin rasa takut, dan itulah kekalahan. Oleh sebab itu, saudara, Tuhan tidak main-main. Tuhan beritahukan, kalau kamu takut, maka kita hanya diseret oleh kegelapan. Berapa hari yang lalu, kita tahu ya, kita tidak bisa terhubung di mana-mana. Saya tidak bisa pelayanan keluar-keluar, tidak bisa. Jadi harus nerima layanan lewat telepon, lewat handphone, video call, lewat WA. Saya mendapatkan telepon video call seorang bapak. Ibu Rosi, tolong, istri saya pingsan dan tampaknya dia diganggu oleh setan. Dia kesurupan. Saya bilang, gitu, baik Pak, tolong arahkan wajahnya, saya mau lihat. Dan ketika diarahkan kepada wajahnya, baik Bapak, sekarang kita berdoa. Di kamar itu ada beberapa orang, sampai ada tukang pijit, khusus untuk membuat dia sadar. Ya, kadang-kadang saudara-saudara, ada orang yang suka mijit-mijit kan kalau orang pingsan. Kalau orang kesurupan nggak perlu digituin, nggak perlu dipencet-pencet apa-apanya, nggak perlu. Nah, orang ini melakukan pijit seperti itu supaya sadar. Nah, saudara-saudara, saya mulai berdoa. Mari Bapak, kita berdoa. Bilang, dalam nama Tuhan Yesus, kami mulai berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, buka mata, dalam nama Tuhan Yesus. Dia buka mata, dia mulai buka mata. Kayak susah, panggil nama Yesus. Dia, seperti susah. Lalu saya bilang, suruh duduk berdiri. Didudukkan oleh mereka. Lalu tiba-tiba ada suara laki-laki keluar dari mulut wanita ini. Aku nggak ganggu dia. Dia tadi jatuh, kena kepalanya, kena tangannya. Aku nggak ganggu. Dia kok yang jatuh. Saya agak bingung, saudara. Tapi saya abaikan. Ingat ya, saya bukan tipe orang yang suka ngobrol-ngobrol sama setan. Kalau saya diam, kalau dia ngomong ngoceh-ngoceh, saya diam. Stop ya, saya nggak perlu ngomong-ngomong sama kamu, karena saya hanya ngomong dengan Tuhan, dan saya tidak pernah ngomong sama setan. Oleh sebab itu saya juga nggak mau tahu namanya Beelzebul keh, mau Lucifer keh, mau siapa keh, mau Pak Oman keh, siapapun, saya nggak peduli. Karena saya tahu satu hal, saya hanya mau ngobrol dengan Tuhan. Dan urusan dengan gitu cuma urusannya satu, diusir. Jadi saya agak bingung dengar kata-kata itu. Oke, bukan suaranya dia, aneh ya. Tapi selesai kami doa dalam nama Yesus, akhirnya dia sadar. Setelah sadar, lalu suaminya telepon balik. Telepon selesai dan dia sadar, lalu suaminya telepon saya, bukan video call. Ibu Rosi, tadi ada suara yang bilang kalau istri saya nggak diganggu sama dia,
Katanya dia cuma jatuh, jadi kena tangan dan kena kepalanya. Jadi saya tidak diganggu sama setan. Lalu saya berkata, Bapak, secara logika kalau dia ngomong pakai mulutnya istri Bapak, berarti dia sudah masuk di situ. Oh iya. Ya iyalah. Kalau dia sudah ngomong pakai suaranya istri Bapak kok. Jangan percaya. Setan itu selalu bohong, selalu pendusta. Kenapa dia bilang gitu? Karena dia takut. Karena dia takut ada Allah yang bilang stop, kamu gak boleh ganggu ya, keluar dari tubuh itu. Nah setan takut, jadi dia cari alasan, bukan aku yang ganggu kok. Pokoknya tidak ada, intinya cuma satu, kamu harus keluar dari tubuh itu. Saudara-saudara yang kekasih, banyak anak-anak Tuhan mengalami kebingungan baru dalam situasi seperti ini. Bingungnya luar biasa, apalagi kalau sudah penuh dengan urusan-urusan kegelapan. Mau tahu? Ini rahasia. Yang pertama apa? Tunduk kepada Allah. Yang kedua, tidak mendendam. Yang ketiga, tidak pemarah. Yang keempat, identitasnya jelas, dia adalah anak Allah. Yang kelima, kesaksian hidupnya dan kesetiaannya. Yang keenam, tidak penakut. Kalau saudara penakut, kalau saudara rasa ada setan lalu bilang, permisi punten, amit-amit, anak babi mau lewat, itu saudara takut. Bilang, anak Tuhan mau lewat, biar saya berdiri di tengah kuburan paling angker pun saya tidak takut, karena hadirat Allah ada di tengah-tengah kita. Saudara-saudara, jangan dikalahkan oleh siasat apapun. Esther tahu ketika kegelapan, kematian, kebencian, amarah datang dari satu roh yang kuat, yaitu roh gelap menguasai daerahnya. Esther datang berdoa, Esther berpuasa, berdiri di hadapan Tuhan. Dia berkata, aku menyuruh semua dayang-dayangku dan semua orang-orang, mari bersama-sama dengan aku berdoa, minta Tuhan mengubah. Maka dalam waktu yang cepat Tuhan mengubahkan hati Ahasveros. Tuhan mengubahkan undang-undang kematian menjadi undang-undang untuk membela diri. Tuhan mengubahkan dari ketakutan mati menjadi kehidupan dan semangat dan harapan. Kalau hari ini usaha-usaha saudara berada di dalam kondisi seperti mau mati, berdirilah di hadapan Tuhan. Doa, saya doa Tuhan, saya berpuasa. Saya tahu Allah saya adalah Allah yang hidup dan bukan kematian. Jadi bisnis saya akan hidup. Saya tahu bahwa Tuhan saya adalah Tuhan yang benar, dan semua hal yang tidak benar saat ini saya pangkas dalam nama Tuhan Yesus. Berdoalah, berpuasalah, dan lihatlah perubahan yang akan terjadi. Paling awal yang dilakukan oleh Tuhan adalah Dia mengubah daging kita. Wah, kalau puasa itu macam-macam. Puasa itu macam-macam, saudara. Kalau saudara mau puasa, bilang, Tuhan, saya ini makan daging, saya ini suka babi, Tuhan. Jangan saudara pikir ya, orang kalau sama dikasih minyak babi setan takut. Saya pakaiin anak saya minyak babi, Bu. Apa? Pakaiin minyak babi untuk apa? Setan gak takut sama babi, saudara. Kayak pergi sebentar. Dia bilang begini, tapi pergi loh, Bu. Pergi. Iya, tapi cuma sebentar. Nanti sebentar itu datang lagi. Oh juga sih. Kan kita jadi main-mainannya dia. Ayo pergi kita petak-umpet. Ada minyak babi. Oh, itu mainannya dia, saudara-saudara. Pergi rame-rame rombongan. Nanti minyak babinya sudah nggak ada. Datang lagi, lebih banyak lagi. Capek kan? Jangan bawa minyak babi, saudara. Bawa doa kita di hadapan Tuhan. Itu lebih menakutkan setan. Ada yang taruh bawang lagi di lacinya. Ya ampun, itu makanan kesukaan setan, saudara. Bawang putih ya, ditaruh di lacinya. Emang takut sama setan? Enggak takut.
Setan bilang gini, kalau perlu beli bawang banyak-banyak lah, taruh aja di situ setiap hari. Saudara-saudara, kita jadi budaknya dia. Bawa bawang, tujuannya bukan masak tumis kangkung, tapi untuk ngisi laci. Kan itu kan kita diperbudak oleh dia. Taruh di bawah bantal itu pisau, silek, gunting. Ya Tuhan, itu mah alatnya setan. Kamu gini-giniin orang, itu alatnya setan tuh. Pisau gitu kan, takut-takutin orang, itu alatnya setan. Nggak akan takut setan sama gunting, pisau, nggak akan. Dia takut kepada orang-orang yang tunduk kepada Allah. Dia takut pada orang-orang yang tidak punya dendam. Dia takut kepada orang-orang yang tidak pemarah. Dia takut kepada orang-orang yang tahu identitasnya. Orang tahu semua. Dia memang anak Tuhan. Dia memang hamba Tuhan. Dia memang orang beriman. Setan takut dengan orang yang kesaksian hidupnya dari nggak karu-karuan berubah, dan dia menunjukkan kesetiaan. Dan setan takut dengan orang yang tidak takut. Siapa di sini penakut? Ngaku aja. Kalau saudara semua berani, nanti saya ajakin doa lepasan. Ayo. Siapa di sini yang menakut? Angkat tangan. Hah? Oh, haleluya. Kalau gitu nggak usah didoain sama saya ya. Siapa di sini pendendam? Siapa di sini pendendam? Nggak apa-apa, puji Tuhan. Kalau ketika saudara ngangkat itu, saudara sedang berkata, saya butuh Tuhan untuk menyelesaikan itu. Saudara tidak direndahkan orang kok kalau saudara sedang berkata ngangkat, enggak. Justru saudara bilang orang akan berkata hebat, salut, dia jujur. Siapa di sini pemarah? Ya, puji Tuhan. Saudara sedang berada melangkah di dalam satu saat berkata, Tuhan, saya sedang membutuhkan penyelesaian dengan Tuhan. Siapa yang identitasnya nggak jelas? Orang bilang begitu, bukan orang Kristen. Oh, itu mah tukang cari gara-gara. Itu mah resek identitasnya itu. Saudara-saudara, mari kita minta supaya identitas kita diubah oleh Tuhan. Amin. Banyak orang tidak berani bersaksi. Ayo bersaksi. Takut. Saudara, kalau saudara takut untuk bersaksi, kesaksian saudara disimpan oleh kegelapan. Dan kegelapan senang. Tetapi jika kita menjadi orang yang suka memberitakan tentang kebaikan Tuhan, maka kesaksian itu sudah meruntuhkan kegelapan. Esther mengajari kita bahwa dia seorang wanita yang tunduk kepada Allah. Dia seorang wanita yang benar-benar menaruh hatinya, harapannya kepada Tuhan. Dia berkata, ada begitu banyak orang akan mati. Tuhan, tolong Tuhan, untuk satu orang yang namanya Haman. Saya berdoa Tuhan, Engkau tangani dia untuk keselamatan begitu banyak orang. Dan hari ini, mari kita berdiri sebagai orang yang berkata, ada harapan di dalam Tuhan. Amin. Tuhan bisa mengubah hati yang paling keras menjadi hati yang lembut. Amin. Saudara mulai taruh orang ini. Percaya, satu saat dia akan diubahkan. Haleluya. Tuhan mampu mengubah undang-undang keputusan apapun menjadi keputusan yang memberkati kita. Amin. Amin. Tuhan mampu mengubah situasi ini. Kalau saudara adalah orang-orang yang merasakan dampak dari apa yang terjadi di Indonesia saat ini, jangan khawatir. Jangan khawatir. Berdirilah, angkat wajahmu dan berkata, saya tahu kemenangan itu ada di dalam diri saya. Kondisi semakin merosot, tapi saya kenal Allah saya yang memiliki kemampuan untuk mengubah segala sesuatu. Dan saya berharap kepada pertolongannya. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, saudara-saudara. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Haleluya Yesus. Ku ragu Tuhan.
berhadapan dengan orang-orang tertentu yang begitu keras, yang menaruh kebencian, yang menekan kehidupan saya, ingat, Tuhan mampu mengubah hati manusia. Jika saudara saat ini sedang berhadapan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan keputusan-keputusan ekonomi, keputusan-keputusan bisnis, keputusan hukum, apapun, percayalah Tuhan mampu melepaskan kita. Jika saat ini saudara berada di dalam kondisi penurunan dan seakan-akan kehidupanmu mati, perekonomianmu mati, ingat, ada harapan di dalam Tuhan. Mulai doa, mulai berpuasa, dan berdirilah sebagai anak-anak yang menang, anak-anak Tuhan yang tidak dikalahkan oleh siasat iblis. Saudara tunduk kepada Tuhan, benar-benar mempercayai Dia. Saudara-saudara mengenal hati Allah yang penuh dengan kasih ada di dalam hatimu, tidak dikuasai oleh dendam dan amarah. Dan saudara tahu bagaimana kesaksian hidupmu mungkin saat ini rusak. Mari minta ampun kepada Tuhan dan bilang, Tuhan, perbaiki identitas saya sebagai seorang anak Allah. Dan tolong saya supaya saya berani bersaksi, dan saya setia kepadamu, dan saya tidak takut. Allah akan memberkati kehidupan kita. Mari kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami datang kepadamu. Kalau engkau pernah melakukan sejarah yang luar biasa pada zaman Esther dan Ahasveros, bagaimana engkau mengubah seorang yang begitu keras menjadi hatinya lembut di hadapan Tuhan, mengubah undang-undang dan mengubah situasi. Maka saat ini kami berdoa, mari Tuhan engkau mengubah situasi dalam perekonomian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, engkau melakukan sesuatu yang besar, Bapa. Engkau mengerjakan hikmat, mengerjakan urapa, engkau memberikan kami pengetahuan untuk mengelola apa yang saat ini masih ada. Di dalam nama Tuhan Yesus, engkau membangkitkan semangat kami, Bapa, untuk mempercayai ada harapan di dalam Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk semua undang-undang apapun, juga keputusan hukum apapun yang saat ini sedang berlaku dan menekan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa darah Tuhan Yesus, engkau membebaskan kami, Bapa, sehingga kami bisa melihat pertolongan Tuhan. Saat ini kami berdoa buat orang-orang tertentu dalam hidup kami yang begitu menyusahkan kami. Kami percaya Allah, engkau sanggup mengubah hatinya. Engkau sanggup mengubah hatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Bapa. Saat ini Tuhan, kami menyerahkan hati kami ke dalam tangan-Mu, ya Allah. Supaya kami tidak menyimpan dendam, supaya kami tidak menyimpan amarah, supaya kami tidak menjadi orang yang penakut, supaya kami menjadi orang yang melihat, orang dapat melihat kami bahwa kami adalah anak-Mu. Kami tunduk kepadamu, ya Bapa. Kami berdoa, Tuhan, kami ingin menjadi anak-anak Tuhan yang menggentarkan kegelapan. Kami ingin menjadi anak-anak Tuhan yang menang. Kami ingin menjadi anak-anak Tuhan yang dikenal sebagai pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan semua sisi hidup kami di dalam tangan-Mu. Haleluya, Bapa. Mari kita mengangkat tangan bersama-sama, saudara. Ku tak akan menyerah. Haleluya. Ku tak akan menyerah pada apapun tidak, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Aku percaya Tuhan ku
kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk semua kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan dan dengan sesama jemaat-Mu Tuhan. Sebelum saudara pulang, dengarlah firman Tuhan. Haleluya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu itu apa kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagimu, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita akan mengangkat tangan. Haleluya. Tuhan, segala perkara dapat kutanggung. Bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan kekuatan Tuhan. Dengan anugerah-Mu Tuhan, kami boleh melangkah kuat. Kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Dengan kekuatan-Mu Tuhan, kami akan terbang tinggi. Dengan kekuatan sayap-Mu Tuhan, kami tidak lelah, tetapi kami akan kuat. Engkau yang menyegarkan jiwa kami Tuhan. Engkau memberkati sidang jemaat-Mu Tuhan, dalam segala hal, dalam segala perkara, dalam seluruh kegiatan aktivitas mereka Tuhan, sepanjang minggu yang baru ini Tuhan. Engkau memberkati segala usaha pekerjaan, keluarga, rumah tangga, bisnis, dan mata pencarian mereka. Apa yang dilakukan oleh mereka diberkati oleh Tuhan. Tantangan apapun yang dihadapi oleh mereka, Tuhan akan cakap melampaui segala-galanya, bahwa Tuhan memberikan jalan keluar. Karena kami berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berjalan di depan kami, dan kami akan menang bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saudara-saudara, terimalah segala berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amen. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya siang ini kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu saudaraku, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat, anugerah dari Allah Bapa yang di dalam surga, serta cinta kasih sayangnya yang sudah dinyatakan dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta pimpinannya di dalam Roh Kudus menyertai saudara dari saat dan untuk selama-lamanya. Maranatha, sampai Tuhan datang kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami mengakhiri kebaktian kami. Haleluya, haleluya.